Aitra Learning Center proudly present PMSM, Pekan Melek Sehat Mental. Akan ada rangkaian free webinar yang akan diadakan mulai tanggal 4-10 Oktober. Bintang tamunya menarik-menarik loh. Jangan lupa ya, cek terus media sosial kita. If you're happy inside, you can also radiate happiness for others. Halo, selamat sore semua. Selamat datang di kelas webinar dengan judul Melawan Badai Overthinking dan Insecurity. Salam kenal, nama saya Vini Marviani atau cukup dipanggil sebagai Vini aja. Dan sore hari ini saya lihat sudah ada lebih dari 200 ya, 200 Bapak Ibu, kakak adik, atau mungkin enaknya boleh ya, saya izin untuk panggil teman-teman aja semuanya, seperti itu. Acara hari ini itu diselenggarakan oleh Aitra Learning Center. Tapi apa sih sebenarnya Aitra itu? Nah, saya kenalkan sedikit. Aitra Learning Center itu merupakan biro pengembangan sumber daya manusia yang berbasis ilmu psikologi positif. Jadi selama ini Aitra sudah banyak memiliki pengalaman ya untuk handle training, pelatihan, webinar kepada baik itu perusahaan, sekolah, institusi maupun organisasi lainnya yang butuh program-program pelatihan. Nah, saya punya beberapa alasan mengapa Aitra Learning Center itu merupakan solusi terbaik, best solution for learning untuk organisasi Bapak Ibu teman-teman semua. Nah, salah satunya adalah karena Aitra itu memberikan program pelatihan yang high accuracy, artinya setiap program yang diberikan itu bukan hanya template saja, tapi sudah disesuaikan nih dengan kebutuhan dari setiap organisasi. Karena kan kita tahu ya teman-teman, tiap organisasi yang berbeda itu pasti kondisi karakteristiknya beda dan kebutuhannya berbeda. Nah, karena sudah disesuaikan, maka bisa dipastikan nih program-program dari Aitra itu memiliki akurasi yang tinggi untuk masalah yang sedang ada di organisasi tertentu. Berikutnya, Aitra sendiri menggunakan pendekatan positive psychology, sehingga ilmu yang diberikan itu bukan hanya berdasarkan logika atau kira-kira semata, tapi mengandalkan ilmu-ilmu dari praktik psikologi positif yang mengedepankan fokus pada kelebihan-kelebihan maupun kekuatan yang kita miliki sebagai manusia. Jadi untuk mengembangkan potensi-potensi diri begitu ya teman-teman. Nah, untuk mendapatkan semuanya itu dengan trainer yang juga berpengalaman, teman-teman hanya cukup mengeluarkan biaya investasi yang bersaing. Kalau tertarik, jangan ragu-ragu, langsung aja cek Instagramnya Aitra Learning Center. Boleh tanya-tanya dulu juga, oke? Nah, selanjutnya, Aitra ini sendiri memang punya misi ya untuk mengedukasi masyarakat luas tentang psikologi. Jadi agar kita semua bisa memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Nah, pas sekali di tahun ini menuju Hari Kesehatan Mental Dunia yang jatuh 10 Oktober, Aitra mengadakan namanya Pekan Melek Sehat Mental. Karena sepanjang satu pekan atau satu minggu ini akan ada 9 webinar ya dengan mengundang 13 pembicara yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tadi sudah ikut sesi pertama, sekarang kita akan mulai sesi kedua, masih ada 7 sesi lainnya, jadi jangan ketinggalan ya, tetap daftar, bisa dicek di Instagramnya Aitra Learning Center. Pembicara kita pada sore hari ini yaitu Pak Joshua Iwan Wahyudi. Nah, beliau ini merupakan seorang international EQ, emotional quotient ya, coach dan juga trainer, yang juga selama ini berpengalaman sebagai profesional MBTI dan DISC. Ini merupakan salah satu teori kepribadian yang praktiknya banyak digunakan di industri. Dan Pak Joshua ini sendiri juga merupakan penulis yang aktif. Sudah merilis 43 buku dan 8 diantaranya itu tentang kecerdasan emosional. Dan beliau juga merupakan EQ coach untuk finalis Indonesian Idol sejak tahun 2012. Wow, membaca pencapaian ini bisa membuat diri kita insecure sepertinya ya. Tapi daripada kita insecure, langsung aja kita sambut, kita mau belajar bareng dari Kak Joshua. Halo, sore Kak Joshua. Oke, selamat sore. Sore. Apa kabarnya Kak? Baik? Sangat baik sekali, happy. Oke. Wah, ini kan kalau kita lihat pencapaiannya Kak Joshua selama ini, rasanya jadi insecure begitu ya Kak. Gimana dong? Mungkin boleh nih malah hari ini, sore ini Kakak bisa itu lebih sebabnya banyak. kita ngomongin soal ini, topik Wah, ini. topiknya sangat relatable sekali sebenarnya ya Kak. Ya. Yeah. Oke. Jadi apakah sudah siap memulai ini? Teman-teman, ada berapa, Vin?
Wah, di sini udah ada 260 lebih kira-kira, Kak. 10 orang. Wah, saya nggak tahu nanti tanya jawabnya akan seperti apa ini 260 orang ya. Semoga kolom pertanyaannya nggak membabi buta nanti. Tapi Nggak yang apa-apa pertama, ya, antusiasme teman-teman. thank you untuk William dan Jessica ya. Saya mengenal mereka kayaknya udah cukup lama. Dan saya berterima kasih diberikan kesempatan untuk bisa sharing pada sore hari ini. AITRA menurut saya adalah salah satu lembaga yang mengajarkan tentang kesehatan mental dalam berbagai praktek yang sangat praktis. Dan yang saya paling suka dari AITRA itu, ini sebelum saya mulai, ini bukan pesan sponsor, bukan sih. Ini tulus dari hati saya. Beneran, mengenal Jessica, yang paling saya suka dari AITRA itu adalah, AITRA itu organisasi training, pelatihan yang secure. Jadi bukan insecure, mereka secure. Karena ya tentunya ada yang insecure, tapi mereka adalah organisasi yang sangat secure dan tulus banget, itu sebabnya. Jadi saya kalau diajakin sama AITRA mah nggak mungkin enggak lah, pasti ya punya kalau AITRA yang ngajak. Gitu. Okay, so I will start talk about insecurity and overthinking ya. Dua hal ini sebenarnya akan butuh 2 sesi sebenarnya. Jadi ini sebuah challenge untuk saya bisa menggabungkan berbicara 2 topik yang cukup tajam, yang cukup harusnya spesifik, tapi dalam satu sesi yang tidak terlalu panjang. So, nggak mau cutting waktu terlalu banyak lagi, yuk kita mulai. What is insecure, what is overthinking? Kalau kita bicara insecure, dari asal katanya aja, maksudnya tidak aman gitu ya, merasa nggak aman. Nah, dalam konteks ini kita akan banyak bicara rasa tidak aman secara emosional. Ya, walaupun kalau kita misalkan lagi jalan-jalan malam, terus kita takut ada begal, ada pencuri, perampok, atau orang mau malak kita, itu pun sebenarnya masuk insecure, ngerasa nggak aman gitu, ada ancaman fisik. Ya, tapi yang saya lebih banyak bahas hari ini lebih kepada insecure secara emosional, dalam artian gini, kita ngerasa kayak kalah bersaing, kita ngerasa kayak kita nggak lebih oke dari orang lain, kita ngerasa kayak ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Nah, lebih ke sana, bukan lebih ke takut nanti kalau dirampok gimana dan sebagainya. Walaupun itu nanti termasuk, nanti masuknya itu ke overthinking. Mau tidur takut dirampok, takut ngejebol kos kita dan sebagainya, bla bla bla, gitu ya. Nah, jadi insecure di sini juga walaupun nanti ada hubungannya juga dengan rasa nggak percaya ya. Dalam artian gini, misalkan kita baru masuk kantor sebagai karyawan baru, lalu kita ngeliatin orang-orang di sekitar kita, kita ngerasa insecure. Wah, ini pemimpinnya bisa dipercaya nggak? Bos saya nih tulus nggak nih? Rekan kerja saya nih ngikut saya nggak? Atau nusuk saya dari belakang nggak? Dan sebagainya. Itu pun sebenarnya bagian dari insecure. Jadi insecure itu sebenarnya luas dan banyak sekali. Tapi memang saya nanti akan sangat mengkhususkan sekali di dalam lebih banyak kepada rasa nggak aman tentang penilaian dari orang lain maupun penilaian dari diri sendiri. Tapi nanti kalau di pertanyaan ada menyangkut yang lebih luas, saya akan jawab sebisa saya. Kemudian yang kedua, overthinking, dari kata-katanya juga udah jelas. Terlalu berlebihan mikirnya, kebanyakan. Baik dari sisi frekuensi, jadi frekuensi itu terlalu banyak, sering, berkali-kali, maupun dari sisi intensitas. Intensitas itu berarti dipikirin banget, sangat mendalam banget terhadap sebuah topik, satu topik doang, ya, kenapa gua jomblo seumur hidup, nggak ada perubahan, nggak ada terobosan, dipikirin terus secara intens, atau dalam banyak topik sekaligus. Kenapa gua jomblo, kenapa gua nganggur, nggak ada kerjaan, kenapa gua gini, kenapa gua gitu, bla 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 bla. Nah, ini juga bisa satu topik, bisa banyak topik. Oke, nah, jadi ini adalah pemahaman kita tentang insecure dan overthinking, which is ini nanti yang saya akan lebih banyak highlight ya. Oke, terus kemudian berikutnya kita akan mulai masuk dari mana datangnya insecure dan overthinking ini. Nah ya, kenapa sih orang kok bisa insecure, orang kok bisa overthinking gitu kan? Nah, asal dari semua ini, jadi saya nggak banyak, saya langsung yang praktikal ya teman-teman ya. Nanti kalau yang sifatnya akademis dan sebagainya, wah itu bagian William lah. William sakti pokoknya urusan begitu-begitu ya. Saya langsung aja yang praktikal sehari-hari, yang langsung to the case saja karena waktu yang tidak terlalu panjang. Oke, Jadi siap Pak.
bisa ngerasa insecure, bisa ngerasa terlalu banyak hal yang harus dipikirin. Muasalnya adalah penilaian. Penilaian atau judgment itu adalah buah simalakama dalam hidup kita. Manusia bisa survive, manusia tuh bisa punya kemampuan untuk berkembang sejauh ini karena kita punya sistem penilaian dalam diri kita. Manusia tidak bisa tidak menilai, nggak bisa. Almost all the time, we judge everything, anything, anytime, everywhere. We judge all things. Kita lihat sesuatu, otak kita secara otomatis langsung menilai, langsung menilai. Ini aman nggak? Ini warnanya bagus nggak? Kenapa ini ditaruh di sini? Kenapa orang ini nongol? Kenapa wajah orang ini jelek banget? Kenapa? Langsung diproses. Dan referensi-referensi masa lalu kita juga langsung connect untuk menilai semua itu. Nah, ini yang membuat kita survive sampai hari ini. Kalau kita nggak punya sistem ini, kita dengan cepat akan musnah manusia. Ya, kita jalan-jalan nggak pernah menilai ini waktunya nyebrang apa enggak, main asal jalan aja jebret, selesai udah kita. Nah, justru karena sistem penilaian itu, kita bukan cuma survive, kita berkembang. Kita mengembangkan teknologi, kita punya fashion, kita punya ini itu karena kita menilai. Tapi the curse-nya, kutukannya adalah karena kita menilai segala sesuatu, kita jadi stres. Ada sebuah penelitian zebra, apa bedanya zebra sama manusia? Salah satunya adalah zebra, kalau ada singa berjarak let's say sekitar 100 meter dari dia, lalu zebra itu minum di sungai atau di danau gitu ya, dia bisa lihat ada 100 meter singa jaraknya, tapi dia bisa minum dengan tenang tanpa stres. Dia stres kapan? Kalau dia lihat singa itu mulai lari, mengejar menuju dia, nah dia langsung stres. Maka dia melarikan diri. Tapi nanti kalau udah dikejar, seret, berhenti, udah, singanya udah balik lagi, nggak ngejar dia lagi, zebra berhenti stres. Enak ya, jadi zebra ya. Hidup nggak stres banget kan? Cuman stres, diperlukan untuk stres. Nah, manusia, udah di dalam kamar, rapet-rapet, dikunci, udah digembok, semuanya pintu besi, teralis besi semua, tapi kita lihat singa 100 meter, kita stres. Gara-gara apa? Sistem penilaian. Nanti gimana kalau singa itu ternyata singa mutan? Dia bisa jebol besi. Gimana kalau singanya pinter, dia bisa naik dari atap, masuk lewat plafon. Wah, siluba, gitu kan? Nah, sistem penilaian kita yang begitu dahsyat, dan kita begitu kreatif, kita bisa mengembangkan penilaian kita begitu rupa, itu yang kadang-kadang bikin kita stres. Aduh, gimana kalau nanti gini, gimana kalau nanti gitu? Kenapa dia kayak gitu? Wajahnya berubah dikit, kita langsung sistem penilaian bekerja kan. Dia berubah ya, mulutnya agak geser dikit. Dia nggak suka nih, gua ngomong kayak gini dia nggak suka. Oh, nah itu yang bikin kita stres. Ya kan? Nah, semua asalnya adalah gara-gara overthinking. Penilaian. Kok overthinking? Penilaian. Nah, kalau insecure itu adalah bicara tentang penilaian orang terhadap kita. Itu bikin kita stres. Kita menilai penilaian orang terhadap kita. Nah, saya ulang, kita menilai penilaian orang kepada kita. Wah, dia nggak suka nih kayaknya. Waduh, dia kayaknya menilai gue rendah nih. Dia kayaknya meremehkan gue. Dia kayaknya. Membuat kita kemudian merasa nggak aman. Kalau ngobrol sama dia, wah dia suka nggak ya? Gue kalau kalimatnya ngomong kayak gini, gue bercanda kok dia nggak ketawa ya. Kayaknya dia nggak oke deh. Semua penilaian kita terhadap penilaian orang kepada kita, ini yang memunculkan rasa insecure. Kalau overthinking adalah penilaian kita terhadap situasi eksternal yang saya bilang tadi, ada singa, ada ini, ada itu. Bahkan kadang-kadang singanya nggak ada saja, tapi kita bisa mengira singanya ada di situ. Hanya karena mungkin kita salah informasi. Makanya hoax is very, very dangerous. Berita yang salah akan memunculkan perasaan yang salah dan cara berpikir yang salah. Perasaan dan cara berpikir yang salah akan mempengaruhi fisiologi, bahkan mempengaruhi hari-hari kita ke depan, mempengaruhi pattern dan sikap kita berperilaku. So, dari situ overthinking muncul. Karena penilaian kita terhadap situasi eksternal yang seringkali berlebihan atau tidak akurat. Penelitian mengatakan bahwa 97% dari apa yang kita khawatirkan
tidak menjadi kenyataan, atau kalau ada yang jadi kenyataan pun, kita sanggup menghadapinya dengan baik-baik saja. It means it's only 3% yang benar-benar menjadi sebuah ancaman yang perlu dikhawatirkan. So, kalau lu punya kekhawatiran 100 biji, 97 diantaranya itu lu sebenarnya nggak perlu pikirin. Tapi bisa nggak gitu? Bayangin, betapa banyak energi kita sudah habis untuk yang 97% itu, sehingga nggak punya tenaga untuk mikirin yang 3% yang sungguh-sungguh harus dipikirin. Nah, ini memang sungguh lucu, ya. Perlu diketawain tapi tragis sebenarnya. Ya kan? Nah, ini dia kondisinya. Kemudian kita lihat di screen juga, insecure seringkali menjadi faktor tidak langsung yang juga menyebabkan overthinking juga. Ya, insecure itu bisa juga bikin jadi overthinking. Gara-gara insecure, dia suka nggak ya sama gua ya? Aduh, calon mertua gua happy nggak ya sama gua ya? Aduh, kalau gua pakai baju pink hari ini, kira-kira penilaian orang apa ya? Kalau aku nanti melakukan ini, itu, gara-garanya kita insecure, jadi bisa overthinking juga. Dan ujungnya, dua ini kemana sih ujungnya? Nah, kita lihat. Kita takut. Ujungnya perasaan yang dihasilkan adalah takut. Takut menderita, takut ditolak, takut gagal, takut malu, takut nggak menjadi bagian, nggak dibilong gitu kan, takut disingkirkan. Nah, ini semua ujungnya takut. Nah, ini udah banyak yang nulis ya. Ini aku banget, ini aku banget, ini aku banget. Tenang ya. Ini memang kita semua banget. Karena manusia relate sekali ya, Kak. tidak bisa lepas, ya emang banyak, Vin. Jadi memang manusia itu tidak bisa lepas dari perasaan insecure. Nanti saya akan ceritain kenapa bisa gitu. So, insecure will be our lifetime battle. Ini adalah pertempuran kita seumur hidup. Cuman bedanya, orang yang mengerti how to fight, akhirnya nggak terganggu lagi dengan kemunculan. Dia akan masih muncul tiap hari, mencoba mengambil alih perasaan kita. Ayo lo, gimana lo kalau nanti gini, ayo. Tapi kita yang belajar. Makanya lah, kalau ada acara-acara seperti ini udah gratis, ikut aja telat lagi. Langsung insecure, aduh gua itu gua itu. Ya. Nah kalau ada acara-acara kayak gini tuh ikut, invest, kalaupun berbayar, ya invest. Bisa beli boba seminggu 5 kali, ya kan, beli Starbucks 1 cup harga 50.000, ikut acara ginian 100.000 aja, ih kok mahal sih. Nah tuh diketawain sama studio gua ya, ih kok mahal sih kayak gitu aja ya. Ih saudara, ini menyelamatkan hidup lu seumur hidup ya. Boba mah cuman memuaskan lidah berapa senti doang, habis itu insecure lagi ya kan. Nah, Oke. Siap Kak Jos. Bukan pekan melek lagi ya, bulan melek supaya mata terbuka terus ikut. Nah, terus teman-teman jangan ikut sesi gua doang ya, walaupun gua memang ganteng begini ya sudah lah ya, itu kodrat gimana ya. Lu jangan ikut cuma sesi gua doang, lu ikut semua sampai terakhir ya, karena ada banyak sekali yang melengkapi nanti ya, melengkapi jadi keren banget. Oke, lanjut lagi ya. Ujungnya kan takut. Semua itu membawa kita kepada takut. Takut adalah salah satu emosi yang paling punya stopping power dalam hidup kita. Bahkan ketakutanmu menghentikanmu lebih banyak daripada kegagalanmu. Nih, saya ulang. Ketakutanmu itu menghentikanmu lebih banyak daripada kegagalan. Boleh dihitunglah dalam seumur hidup ini gagal berapa kali, lalu dibandingin takutnya berapa kali. Terus mana yang lebih banyak berhenti? Gara-gara gagal atau gara-gara takut? Nah, ya. Yang menghentikan lu nembak dia bukan karena kegagalan, nembak aja belum, ya kan? Yang bikin lu berhenti adalah ketakutanmu. Nanti kalau ditolak gimana? Ya udahlah, yang bisa ditembak kan bukan cuma dia aja, ya kan? Nah, gara-gara lu takut, bertindak aja belum, udah gagal duluan. Nah, makanya ya, tolonglah teman-teman ya. Makanya kalau acara-acara begini ikut. Yuk, ujungnya takut. Takut apa sih? Nah, riset menunjukkan ada namanya HGI, Human Given Institute. Dia mengeksplor dari teori Abraham Maslow. Dulu waktu sekolah nggak madol kan ya. Ini waktu SD atau SMP ya, saya lupa SMP atau SMA, ada yang namanya teori Maslow, Abraham Maslow, diajarin ya. Dikembangkan oleh Human Given Institute, lalu dia mengembangkan yang namanya Emotional Needs Audit. Jadi dia mencoba meriset
mengumpulkan apa sih yang dibutuhkan manusia secara emosional, dan dia menemukan 3 ini. Rasa aman, rasa berharga, rasa kendali. Ini nih, ini akarnya nih. Ya, 3 ini. Manusia tuh carinya 3 ini. Udahlah, lu cari duit buat apa sih? Lu pengen punya duit banyak buat apa sih? Supaya lu ngerasa aman kan? Dibilang orang kan? Menjadi bagian karena lu bosnya ya. Oh, yang banyak duit pasti diterima di mana-mana. Relatedness. Lu pengen diterima, lu pengen bisa terhubung dengan semua orang. Makanya kalau punya banyak duit, siapa yang mau nolak gua? Ya, gua bayar supaya dia terima gua. Perasaan peace. Wah, kalau punya banyak duit itu tenang ya. Sakit juga bisa bayar ya. Nanti dokter yang terbaik, kamar yang terbaik, rumah terbaik, pembantu terbaik, semua terbaik. Kalau ada duit, semua terbaik. Kita pengen ngerasa aman. Kita mah nggak kenyang karena duit. Duit kita pakai buat apa? Rasa aman. Kedua, supaya rasa berharga kan. Wih, bisa pakai pakaian yang mahal, mobilnya merek. Supaya apa? Supaya dianggap keren. Wih, ini orang memang hebat, bernilai. Supaya apa? Useful. Wih, ada gunanya juga temenan sama dia, karena nih dia orang kaya nih. Ya kan? Useful. Acceptance, penerimaan. Itu dirasa berharga. Terus, ini juga nih. Ini banyak nih. Banyak bikin kisruh nih. Rasa kendali. Otonomi, pengen punya kendali, ya kan? Wah, merintah orang, pengen makan apa yang gue pengen makan, pengen pergi ke tempat yang gue pengen pergi. Hari ini gue nggak pengen kerja, nggak kerja. Kan pengennya gitu, makanya pengen punya duit banyak. Pengen tidur, tidur. Pengen gaplokin orang. Nggak takut, karena duit gue banyak, gue sewa preman, ya kan? Nah itu, gara-gara rasa kendali itu. Bermasalah di rasa kendali. Freedom, kebebasan. Pengen melakukan apapun yang diinginkan. Ini semua, kita semua butuh makanan ini. Dan kalau kita bermasalah di bagian ini akan menjadi akar. Rasa takut akan apa? Kehilangan 3 ini. Kita menjadi insecure, kita menjadi overthinking, karena kita takut kehilangan rasa aman, rasa berharga, dan rasa kendali. Oke, ini dasarnya ya, ya. Sekarang saya mulai masuk ngebahas insecure. Dasarnya saya sudah lay down, supaya teman-teman tahu dari mana datangnya. Sekarang ini kita mulai ngomongin insecure dulu ya, insecure dulu. Caramu menilai dirimu sendiri, itu sangat menentukan penerimaanmu kepada dirimu sendiri. Seringkali kita itu menganggap yang bermasalah adalah penilaian orang kepada kita. Enggak. Saya posting di Instagram berapa hari yang lalu. Yang jadi masalah itu bukan penilaian orang pada kita, bukan. Yang jadi masalah adalah penilaian kita pada diri kita sendiri. That's the problem. Jadi kalau lu mau ngerasa secure, lu mesti ngerasa secure dengan diri lu sendiri. Lu mesti berdamai dulu, ngerasa aman, menerima dirimu sendiri apa adanya, dan tahu dengan firm siapa identitas dirimu, who you are. Kamu ini siapa? Kamu firm. Kalau kamu firm dengan rasa berhargamu, your self-image, your self-worth, kamu kuat di situ, strong di situ. Nanti orang mau menilai apapun, tenang aja. Saya dulu sangat bermasalah di situ. Ya, aduh gimana ya, rambut gua kok penuaan dini gini ya, udah habis sebelum waktunya. Memang ciri-ciri orang pinter ya begini. Ya. Jidat lebar. Oke, Pak. Jadi yang jidat lebar-lebar, nah masuk kelompok elit orang pinter ya, versi JIW tapi. Ya. Nah, kalau lu udah firm bahwa hey, gua ini berharga, bukan karena potongan rambut gua mau kayak apa juga nggak masalah, karena gua udah ngerti nilai gua itu ada di mana, my self worth itu ada di mana, itu udah ada. Jadi orang mau ngeliatin jidat gua kayak apa, saya malah ketawa. Naksir amat sih sama jidat gua. Gitu, saudara. Nggak merasa insecure. Nggak merasa pusing. Saya masih ingat di zaman-zaman saya pertama kali jadi trainer, tahun-tahun 2008 tuh. Saya masih ingat banget, saya tuh ngerasa insecure banget kalau ketemu sesama trainer lain. Terus mereka udah mulai ngobrol gitu ya, oh kemarin saya habis training di perusahaan ini. Saya habis training di perusahaan ini, kami gini. Sementara kan saya newbie. Waduh, minder banget gitu kan, terus diem aja.
Wah, itu saya ngerasa insecure banget. Kenapa? Bukan karena saya takut mereka menilai apa. Ternyata setelah saya telusuri, saya menilai diri saya sendiri rendah. Saya menilai diri saya sendiri, wah lu newbie tuh payah lu, ya, lu mah nggak akan bisa bersaing, lihat tampang lu kurus, ya nggak meyakinkan banget, gimana lu mau bersaing dengan si ini, si itu, apa segala macam. Saya berangkatnya sudah menilai diri sendiri nggak oke. Makanya orang lain mau ngapain pun, saya bisa berasa nggak oke. Kadang orang itu nggak ngapa-ngapain, dia cuma ketawa-ketawa, lihat kita ketawa-ketawa. Kita bisa insecure sendiri gitu ya. Dia pada nggak ngapa-ngapain. Nggak ada pikiran negatif, dia jelek sama kita. Nggak ada. Ya memang dia lagi ketawa aja. Lihat kita. Tapi kita bisa ngerasa, ih dia ngetawain gua. Ih dia meremehkan gua banget. Mentang-mentang gua masih newbie, gua kurus, gua nggak punya apa-apa. Gua pakai baju warna biru, saltum, ya, salah kostum, semua item gua biru sendiri. Dia pasti ngetawain gua tuh. Wah, nah ini dia. Terjadi di pikiran kita semua. Kenyataannya belum tentu kayak gitu. The problem is the way you judge yourself. Bukan judgment dari orang lain. Judgment orang lain tuh, udahlah, kalau lu udah menang dengan diri lu sendiri, lu udah berdamai dengan diri lu sendiri, orang mau ngapain, nggak pusing. Nggak akan pusing. Saya butuh waktu belasan tahun untuk menemukan ini. Saya menemukan ini, berjuang, latihan, terus. Sekarang masih ada nggak kadang kayak gitu? Masih. Ngobrol sama William kadang-kadang, William hebat juga ya, luar biasa loh. William nih kayaknya lumayan juga nih. Ada dong kayak gitu. Kita semua tuh kayak gitunya masih ada, ya kan? Tapi we know how to fight this. Nah, this is the difference. Kita jadi ngerti gimana caranya ngadepin ini. Sehingga kita nggak dikalahin sama insecurity kita. Nah sekarang kalau saya kayak gitu-gitu, saya langsung, nanti saya ajarin. Sekarang saya tenang banget hidup. Saya udah nggak ganti mobil 10 tahun. Mobil saya Grand Livina. Nggak pusing saya. Ada pertemuan beberapa trainer-trainer yang hebat-hebat gitu ya. Mobilnya udah mereknya apa semua. Bahkan kan ada satu pembicara yang kemana-mana kan, salah satu yang dia ceritain adalah mobilnya dia. Mobilnya di garasinya ada beberapa gitu yang harganya udah M semua gitu kan. Saya datang naik Grand Livina aja. Grand Livina udah tahun ke-9, mau masuk tahun ke-10, ya kan, pernah ditabrak dari belakang, hancur, berantakan, masukin bengkel, ketok magic, dan sebagainya. Biasa aja. Karena saya tahu nilai hidup saya tidak ditentukan dari apa yang saya kendarai. Saya sudah bernilai sejak saya diciptakan sama Tuhan. That's my point. So, saya mau naik mobil apapun. Gini loh teman-teman, yang namanya emas, mau dimasukin kotak apapun, tetap aja mahal. Mau kotaknya kardus kek, mau kertas plastik kresek hitam yang bau itu kek, mau kertas bekas kek, koran bekas, apa segala macam. Tetap kalau isinya emas, gua kasih lu juga mau. Lu buang kertasnya, lu ambil emasnya. Jadi saya mau naik mobil apapun, it's not about the car, it's about my worth, self-worth-nya saya. Nah kalau saya udah ketemu ini, udah, nggak pusing. Mau pakai baju merek, nggak merek, wah. Saya sama Veve itu pecinta dan pemburu baju-baju murah. Kepuasan kami adalah makin murah, kami makin puas. Kalau ditanya, kamu bajunya tuh kami banyak yang buatan Jepang. Cile, gini-gini gue buatan Jepang. Tapi harganya, woi, ya, Mangdu aja kalah sama kita. Wah, ya. bagi Jadi tips, saya Pak. Vin, ya, makanya lu kali-kali nanti gue mentor lu, Vin, ya, urusan cari baju murah. Kalau gue pergi ke Jepang, kepuasannya bukan yang yang mahal-mahal, enggak. Kita nyari sampai ke tempat-tempat yang, kalau orang Jawa bilang itu ndelesep itu sampai cepitan-cepitan gitu. Ketemu baju, gila, harga cuma 100 yen. Percaya nggak? Harga 100 yen. Oh, sorry, 1000. Istri saya mengkorek. 100 mah apaan, itu sapu tangan. 1000 yen, tapi keren banget, udah kayak harganya jutaan gitu. Saya pakai di sini, teman-teman saya pegang-pegangin, gila, baju lu keren banget sih. Oh iya dong, harga diri langsung naik gitu kan. Padahal harganya 100.000. Ya kan? Nah, karena saya nggak penting, udah saya udah nggak penting gitu-gitu. Saya udah ngerti self-worth saya kayak apa. Udah ceritanya kebanyakan, nanti nggak keburu. Coba lihat di screen.
saya bikin satu gambar. Ini udah cara ya, kita masuk cara ya. Apa dasarmu untuk menilai dirimu sendiri? Ini kan penting. The way we judge ourselves, the way we perceive ourselves, the way we see ourselves, itu sangat penting. Orang lain mau menilai kayak apa? Nggak penting. Yang penting itu gimana cara kita menemukan self-worth dan self-image kita. Nah, tapi seringkali problemnya, nah ini dia. Cara dasar, ukuran, standar, patokan untuk kita menilai diri kita sendiri. Seringkali kita menggunakan dasar atau patokan atau standar penilaian dari orang lain. Nah, this is the problem. Kita menggunakan cara menilai orang untuk kita pakai sebagai dasar menilai kita sendiri. Nah, this is the problem. Ya kan? Problem yang lebih keruh lagi adalah setiap orang cara nilainya beda-beda. Bro, si A ganteng itu kalau begini, si B ganteng itu kalau begini, si C ganteng itu kalau begini. Tiap negara beda-beda juga. Pusing kita ngikutin semua orang. Makanya jadilah kita stres. Wah, si A udah bilang gue keren, tapi si B, C, D, E kok bilang gue nggak keren. Kurang. Wah, kejar lagi, cari lagi. Ya kan? Pusing kita. Gimana cara menyenangkan semua orang yang ada di sekitarmu? Apalagi kalau orang-orangmu yang di sekitarmu rese. Nih, kita sering menghabiskan duit untuk barang yang kita tidak perlu demi menyenangkan orang yang kita belum tentu suka juga. Nih, kita sering menghabiskan uang untuk beli barang yang tidak perlu demi menyenangkan orang yang belum tentu kita suka juga. Sebenarnya kita kesel, tapi kita kayak pengen ngebuktiin gitu sama dia. Jadi kita beliin barang-barang yang nggak perlu cuman buat, nih, gua juga gini-gini, oke juga nih. Nah, kita udah terjebak pada permainan dia. Nah, orang itu cenderung menilai kita pakai apa sih? Ini tiga dasar penilaian kita. Penilaian majority orang menilai kita tuh pakai satu. Apa yang kamu bisa? Kamu bisanya apa? Kamu nggak bisa apa-apa. Dasar manusia tidak bernilai. Nah, ya. Makanya kan, kita suka insecure kalau ketemu orang suaranya bagus banget. Orang jago banget ngegambar. Ini pembicara kok loncer banget ngomong, nggak pakai contekan dari tadi, olinya lancar, kok bisa gitu? Aduh, gua nggak bisa ngomong di depan publik, langsung insecure. Apa yang kamu bisa? Sehingga kalau kita ngerasa nggak bisa apa-apa, maka kemudian kita akan langsung menilai diri kita tuh sampah, nggak berguna. Dasar manusia nggak berguna, nggak bisa apa-apa. Lu yakin lu nggak bisa apa-apa? Coba hari ini saudara, Anda bisa ada di dalam webinar ini, pasti Anda bisa melakukan sesuatu dong. Minimal ngetap handphone lu masa nggak bisa untuk bisa join sekarang? Bukannya nggak bisa apa-apa, karena kamu seringkali mengcompare kebisaanmu dengan kebisaan orang lain. This is the problem. Tunggu, nanti ya. Aduh, saya pengennya cepet-cepet terus. Yang kedua, apa yang kamu punya? Nah, kan sukanya dinilai dari itu kan. Punya apa kamu? Rumah kamu segede apa? Bajunya merek apa? Mobil merek apa? Punya apa? Punya wajah kayak gimana? Nah, termasuk body kayak apa bentuknya? Gitar Spanyol atau gitar banjo? Punya pacar nggak? Belum punya pacar, dasar kamu tidak laku, ya kan? Duh. Makanya, kita suka dinilai dari apa yang kamu bisa, apa yang kamu punya. Surveinya Aitra bagus. Dalam hal apa kamu merasa insecure? Jawaban-jawaban tertingginya ternyata dua ini. Apa yang kamu bisa dan apa yang nggak punya. Apa yang kamu punya. Finansial, penampilan, pekerjaan, itu kan bicara soal kebisaan dan kepunyaan. Ya kan? Kita sering insecure di dua area ini karena memang cara orang menilai kita pakai ini. Kita pun seringkali nilai orang juga pakai ini kan. Begitu lihat orang bisa ngasilin duit banyak, kita terpukau kan. Wah, hebat loh, dia kaya loh, dia duitnya banyak loh. Kita terpukau. Padahal belum tentu orang itu punya integritas, belum tentu orang itu moralitasnya baik, belum tentu orang itu keluarganya baik, belum tentu orang itu dalam hubungan dengan orang lain juga baik.
Tapi kita cuma pakai satu sudut doang, duit. Kita langsung nilai dia lebih tinggi daripada kita. Nah, saudara, saya punya kenalan, dia miskin. Karena pekerjaan dia mengabdikan full-time hidupnya untuk mengurusi anak-anak jalanan, dan dia tinggal bareng di rumah penampungan yang sangat sederhana sekali, gubuk. Belasan anak jalanan dia tidur bareng di dalam gubuk. Dia cariin donasi, dia cariin gimana caranya anak-anak ini bisa sekolah, kerja. Bahkan ada satu cewek, sampai waktu dia diterima kerja, dia nangis, dia ngomong sama, dia panggilnya papa. Sampai dia panggil papa karena memang ya udah jadi kayak bapak gitu. Ini anak-anak jalanan yang udah nggak jelas keluarganya di mana. Sampai nangis gitu. Sekarang kalau di-compare, ini orang punya apa? Nggak punya apa-apa. Bajunya kaos, celana pendek, sandal jepit, makan di warteg, mobil nggak punya, dia naik angkot kemana-mana, dia duit di tabungan nggak ada karena semua duitnya selalu dipakai buat anak jalanan ini. Secara penampakan, dinilai, ini orang apa? Nggak ada nilainya. Tapi menurut saya ini orang nilainya tinggi sekali. Dan sekitar 3-4 tahun yang lalu dia meninggal. Kecelakaan. Wah, itu kami yang kenal dia merasa kehilangan sesuatu yang berharga banget. Karena menemukan orang yang model kayak gini, hari gini, siapa yang mau? Nggak mudah, saudara. Saya menilai orang ini jauh lebih tinggi daripada beberapa startup founder yang saya kenal yang udah IPO apa segala macam. Bukan soal apa-apa loh, tapi soal nilai yang dia hidupi. Buat saya susah banget ketemu orang kayak gini. Saya sangat menilai orang ini tinggi sekali. Saya sangat menghargai orang ini. Nah ini loh teman-teman. Kalau engkau mencari di dalam dirimu, engkau akan menemukan ada emas-emas itu sebenarnya. Tapi itu tertutupi gara-gara apa? Kita suka ngeliatin orang lain. Saya pernah posting di Instagram, rumput tetangga seringkali kelihatan lebih hijau. Karena kita suka ngeliatin terus dan kepo terus tiap hari, sampai lupa ngurusin rumput kita sendiri. Dan ketiga, penilaian orang menilai kita apa? Dasarnya adalah kemanusiaan. Betul, ini bagus. Tapi sayang, ada beberapa orang yang juga punya penilaian kayak begini. Manusia itu apa sih? Nggak ada bedanya sama binatang. Nggak ada nilainya sama binatang, sama aja. Bahkan saya pernah mendengar satu case miris, saudara, di Amerika. Ada manusia kecemplung, lagi banjir bandang, manusia kecemplung, lalu juga ada anjingnya peliharaan dia kecemplung. Sudah ini orang, tolongin anjingnya. Orangnya dibiarin aja mati. Anjingnya yang dia tolong, karena miliknya. Jadi buat dia, anjingnya lebih berharga daripada manusia. Sehingga beberapa orang juga bertanya, manusia itu apa sih? Nyawa manusia itu murah banget. Nah kalau kita mikir kayak gini ya, jadi self-worth kita gimana dong? Self-value kita gimana dong? Nah, maka saya berikan pertanyaan ini. Saya udah 3/4 nih, pengen cepet tanya jawab. Saya berikan pertanyaan ini. Bisa nggak sih kita berdamai dengan kenyataan apa yang kita bisa, apa yang kita punya, dan kemanusiaan kita sendiri? Saya, kalau setiap liatin penyanyi yang cover-cover ya, YouTuber sekarang kan banyak terkenal, nge-cover, jadi terkenal, dapat duit banyak. Saya tuh pernah satu malam tuh, Tuhan, kenapa lu nggak kasih gue suara bagus? Gue mesti ngomong kayak gini sejam. Kerjaan saya. Itu cuman cover nyanyi 5 menit, widih, langsung banyak yang appreciate. Tuhan, kenapa lu nggak kasih gue suara bagus, tinggal buka mulut, gitu ya. Bisa nggak sih saya berdamai dengan kenyataan, memang saya nggak bisa nyanyi, suara saya nggak bagus. Saya bisanya yang ini. Bisa nggak saya berdamai dengan kenyataan itu? Saya nggak punya. Nggak kayak konglomerat yang hebat-hebat itu, penthouse, apa segala macam. Saya nggak punya. Dan mungkin sampai nanti saya meninggal, saya mungkin bisa jadi nggak punya juga. Bisa nggak saya berdamai dengan itu? Maaf, maaf, nggak enak banget. Tapi gimana kalau sampai seumur hidupmu, engkau nggak akan pernah punya sekian juta dolar. Bisa nggak kita berdamai dengan itu? Menerima kenyataan bahwa kita bukan bagian dari golongan itu. Dan I'm fine with that. Nggak masalah. Bukan berarti nilai dan harga saya jadi turun, enggak juga. Saya still sama valuable-nya dan berharganya dengan siapapun yang ada di muka bumi. Saya pernah punya satu teman,
Dia ngomong, cita-cita saya kok, dia panggil saya kok. Cita-cita saya kok, wajah saya muncul di cover majalah Forbes International. Menjadi cover utamanya. Saya bilang, wow, orang yang wajahnya bisa muncul di cover majalah Forbes International, itu jumlahnya 0,000 sekian persen dari populasi dunia. Nggak mudah. Boleh nggak bermimpi besar? Boleh. Tapi kalau nggak terjadi, jangan membuat kamu berpikir nilaimu turun. Enggak. Karena nggak setiap orang memang akan masuk di cover majalah Forbes, and that's fine. Nggak semua orang akan jadi artis, nggak semua orang akan jadi CEO, nggak semua orang akan jadi entrepreneur, nggak semua orang akan jadi startup founder, nggak semua orang akan jadi seperti William Budiman, nggak semua orang akan jadi seperti Jessica Farolan yang jago ngelawak, nggak semua orang. And that's fine. Kalau lu berakhir menjadi penjual bakso kerubakan sekalipun, asalkan hidupmu tuntas, fulfill, bahagia, that's fine. Nah, bisa nggak kita tuh hidup dengan kayak gitu? Yuk, lanjut. Tuh, on fire. Apa-apa. Semangatnya sampai ke sini, Kak. Panas saya di sini. Dasar apa yang mau kamu pakai untuk menilai dirimu apa adanya? Dengan aman dan menyenangkan. Nah, kalau kita udah ketemu ini, our battle is finished. Walaupun masih terjadi tiap hari, tapi kita udah menang duluan. Kenapa? Lu udah tahu alat yang lu mau pakai apa. Musuhnya itu lagi, dan lu udah tahu antidotnya apa. Dia muncul 1000 kali. I don't care, gue udah tahu cara ngalahin lu. Nah, dasar apa yang kamu pakai untuk menilai dirimu apa adanya dengan aman dan menyenangkan? Nah, ini saya. Tentu ada banyak teori di luar sana. Tapi ini yang saya pakai. Saya percaya I am enough because God created me to be enough as who I am. Ini yang saya pegang nih. Saya ketemu ini sekitar around 7 tahun terakhir. Dan sejak saya pegang ini, I'm so stabil. Mood, emosi stabil. Saya cukup karena Tuhan menciptakan saya untuk cukup sejak awal dengan apa adanya saya. Nah, saya kembangkan dikit supaya teman-teman tahu aplikasinya, praktisnya gimana. Oke, yuk kita mulai dari yang kiri atas dulu. Untuk sepenuhnya bahagia, kamu nggak harus punya dan nggak harus bisa seperti orang lain. Kamu bisa bahagia hanya dengan apa yang kamu punya dan bisa. Wah, Kak, kalau kayak gitu gue nggak usah ngapa-ngapain ya, Kak. Yang penting gue bahagia, nggak usah kerja, tidur aja tiap hari, main Mobile Legends. Yang penting saya bahagia. Bukan gitu maksud gua, bro. Maksudnya gini loh. Tuhan itu waktu menciptakan lu, dia udah taruh semua yang dibutuhkan untuk kamu bisa penuh bahagia dengan apa yang udah ada di dalam diri lu. Dia udah taruh semuanya bahannya. Tugas kita apa? Menemukan dan mengembangkan. Makanya ada kelas-kelas pengembangan diri. Itu gunanya untuk apa? Nemuin, oh ini ternyata kekuatan saya. Oh ini ternyata modal saya, oh ini ternyata talent saya. Nah, pakai itu, temukan, kembangkan, dan kamu akan bahagia. Walaupun orang lain punya yang lebih kelihatannya lebih heboh, that's fine, nggak ada urusannya sama gua. Karena gua udah bisa bahagia sepenuhnya dengan apa yang gua punya. Kalau gua cuma punyanya kayak gini, dan gua bisa bahagia, keren berarti. Itu orang sampai harus punya yang heboh-heboh supaya dia bisa bahagia. Itu pun belum bahagia juga. Kasihan banget kan? Gua cuma punya bisa begini aja, udah bisa bahagia. Nah, what do you expect lagi? Udah cukup kan? Hidup kalau bisa gitu tuh, ya. Makanya saya menemukan ini tuh tenang banget. Saya tenang banget. Sekarang tuh saya tuh udah gini loh. Dulu kalau saya ngeliat Instagram ya, si pembicara ini kok diundang conference ini. Pesertanya 1000 orang. Waduh, si pembicara ini udah bikin acara ini. Waduh, ini udah diundang masuk TV. Waduh. Saya kayak, waduh, gimana nih? Sekarang saya tenang banget, saudara. Kenapa? Belum diundang TV ya nggak apa-apa. Kalau seumur hidup nggak akan pernah diundang TV, nggak apa-apa. Ya, mungkin memang jalan hidup saya nggak akan lewat TV. Yang penting, I give my best aja tiap hari. Give my best. Ketemu, oh talent saya ini, kembangin, lakukan yang terbaik. Selesai.
Hari itu udah give the best, selesai. Udah. Mau nanti ujungnya masuk TV, masuk majalah, kayak, aduh, masih ada nggak ya majalah zaman sekarang? Follower nambah, kayak nggak nambah, kayak I just don't care. Nggak pusing. Karena saya bisa bahagia dengan apa yang saya punya sekarang. Wah, diketawain saya. Ini memang studionya ini salah bayar ini ya. Nanti gua nggak bayar lu orang lu. Wah, kurang ajar lu ya. Ya, harusnya tepuk tangan bener ya, Pak. Pindah, kanan atas. Duh, pembicara yang satu ini maafkan ya saudara ya. Kalau udah on fire begini. Kehilangan kendali. Kamu melakukan yang terbaik. Bukan untuk ngalahin siapapun dan buktiin apapun. Kamu melakukannya karena itulah ekspresi hidupmu. Do the best, not to beat someone. Jangan lakukan sesuatu untuk, gue kalahin lu, gue nomor 1 nih, rasain lu, nih, gue pembicara terhebat di muka bumi ini. Ya. Dulu saya kayak gitu, saudara. Ada satu buku yang saya tulis nama saya di bawahnya itu, Number 1 Young EQ Trainer. Sekarang saya lihat buku itu malu saya, saudara. Aduh, malu banget. Aduh, zaman masih culun kayak gini ya, pengen becoming number 1. Nggak apa-apa, punya ambisi itu nggak apa-apa. Tapi dengan kesadaran gini, aduh, William punya lagi bukunya ya. Tolong pura-pura nggak lihat aja, Will. Ya. Punya ambisi nggak salah loh, boleh. Ambisi yang ngedrive kita untuk bisa achieve more gitu kan. Tapi jangan pengen ngebuktiin atau ngalahin siapa-siapa. Karena yang harus dikalahin itu bukan siapa-siapa. Yang harus dikalahin rasa insecure-mu. Nah, itu dia. Kalau lu pengen ngalahin siapapun, engkau akan terjebak dalam pertempuran yang tiada akhir. Trust me. Nah, itu dia. Pertempuran tiada akhir. Kenapa? Karena nih, gue jadi nomor 1 ya. Kayak Mobile Legends itu loh. Udah rank-nya paling tinggi. Tetap aja lo harus pertahanin terus kan. Kalau enggak nanti ada yang nyusul, masuk lagi, itu peperangan tanpa akhir udah. Sampai nanti umur lu 70 tahun, selalu ada yang mengancam posisi lu. Lu main Mobile Legends, terus sampai umur 70 tahun, mempertahankan rank mythic lu. Ya, kayaknya sekarang ada yang lebih tinggi ya, dari mythic ya. Nah itu, udah, bukan untuk itu. Kita give the best, untuk ini loh. Saya bernilai, saya berharga, saya mau munculin nilai dan harga saya lewat karya, lewat pekerjaan, lewat hubungan saya dengan orang lain. Nah itu, tenang banget hidup kalau kayak gitu. Terus. Saya ngomong agak cepat dikit ya. Tolong konsentrasi ya. Jangan sampai mimisan. Ya. Keluarkan tenaga dalammu. Siap, Pak. Siap. Setiap manusia diciptakan dengan sinar yang berbeda-beda. Kamu berharga karena kamu cuma satu-satunya ciptaan yang punya warna sinarmu sendiri. Orang lain nggak punya warnamu. Orang lain punya warnanya dia sendiri. Bersinarlah dengan warnamu sendiri. Jangan pengen bersinar pakai warna orang lain, itu namanya imitasi. Yang imitasi pasti nggak tahan lama dan harganya murah. Jangan mau jadi imitasi. Be original. Yourself. Warnamu kayak apa? Kembangin aja dirimu sendiri, bersinarlah. Udah. Karena setiap orang diciptakan dengan warna sinarnya sendiri. Saya sama William sama-sama ngomongin tentang emosi, kebahagiaan, stres, bagaimana ngelola pikiran dan perasaan. Tapi saya secure dengan William banget. William saya yakin juga secure dengan saya. Kenapa? Karena kami tahu warna kami beda. Walaupun yang diomongin nyerempet-nyerempet, ya kadang-kadang ketemu di tengah, kadang-kadang tabrakan, ya kan tabrakan dalam artian bareng-bareng ngomongin hal yang mirip-mirip. Tapi kami nggak pusing. Karena saya tahu warnanya William beda, warna saya beda, cara saya berbeda, cara William berbeda, kami akan ketemu market yang berbeda, kami nggak pusing. Jadi makanya kalau Aitra bikin acara, saya pasti ikut. Ya, nggak pusing, ya kan? Nah, terakhir. Kehadiran kita didesain to complete. Nah, ini penting. Your present designed to complete, not to compete. Yang membuatmu keren bukan ketika kamu bisa ngalahin orang lain. Orang yang ngebully itu paling kasihan. Orang yang ngebully itu paling kasihan. Karena dia berasa, dia diciptakan untuk ngalahin orang. Aduh, kasihan. Itu rasa kendali. Pengen berkuasa, punya kendali, semua tunduk sama dia. Ya. Itu sebenarnya adalah bentuk bahwa dia nggak bisa kendaliin dirinya sendiri. Makanya dia butuh perasaan berkendali,
Karena dia ngerasa gue nggak bisa kendaliin perasaan kosong di dalam diri gue mesti tutupin pakai yang lain. Makanya kasihan banget yang suka ngebully itu. Yang membuatmu keren bukan ketika kamu bisa ngalahin orang lain, tetapi ketika kamu bisa melengkapi orang lain. Jadi ketika kamu bersinar, jebret, warnamu kemudian melengkapi, warna saya melengkapi warnanya William melengkapi warna saya, makanya kami berdua sama-sama happy, ya kan? Dari tadi ketawa terus pokoknya acaranya, ya kan? Ini acara yang sangat secure banget lah pokoknya. Oke, lanjut overthinking sedikit ya, give me time sedikit. Habis ini tanya jawab, janji ya, jangan tidur dulu. Hey, bangun nih. Ya. Oke. Overthinking itu adalah ketika penilaian ditambah keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu. Penilaian plus kendali, jadilah overthinking. Nah, menilai ini gimana nih? Aman nggak? Ini aman. Ini COVID gimana kondisinya? Corona. Dan pengen ngendaliin. Sampai kapan? Wah, harus pasti ini. Sampai kapan? Overthinking lah kita. Makanya cara supaya kita nggak terjebak dalam overthinking gimana? Mari. Kiri atas. Pilih dan pilah. Pilih, lalu dipilah. Mana wilayah kendalimu dan mana yang bukan. Jangan pengen ngendaliin yang nggak bisa dikendaliin. Stres, overthinking nanti. Ya. Apa sih yang nggak bisa dikendaliin? COVID itu nggak bisa dikendaliin. Kecuali Anda adalah ahli biologi mikroorganisme yang bisa melakukan penelitian untuk bikin vaksin. Nah, boleh overthinking di area itu. Memang lu harus mikirin kalau kayak gitu. Pikirin gimana ketemu vaksinnya. Nah, itu wilayah kendalimu soalnya, harus dipikirin. Tapi kalau kita rakyat jelata begini, ya, kita bukan siapa-siapa kan? Vaksin gimana nih? Ini vaksin kapan nih jadinya ya? Ayo dong, ini butuh unsur apa ya? Mana kimianya dulu nggak lulus lagi, ya kan? Stres, udah nggak usah dipikirin, biar yang mikirin mereka aja, profesor-profesor itu. Apa yang ada dalam kendali kita? Pakai masker, itu wilayah kendali lu. Pikirin, pakai masker, justru pakai masker kagak dipikirin, malah mikirnya, kapan ini COVID ditemukan vaksinnya? Kebalik, Mas. Kebalik. Pilih dan pilah mana yang wilayah kendali. Ditolak pacar. Ditolak pacar ya. Belum jadi pacar lah. Ditolak calon pacar. Nah, dia kan di luar kendali lu. Yang bikin lu stres kenapa? Lu pengen ngendaliin respon dia. Kenapa dia kok nggak terima? Padahal gue udah lakukan ini, itu. Kenapa dia nggak mau? Kurang ganteng apa wajahku? Apa terus stres lu. Yang nggak bisa dikendalikan, udah lepasin aja. Serahkan pada yang kuasa, ya kan? Udah nggak usah pengen ngendaliin. Yang wilayah kendali kita, ya lu pikirin. Nah, makanya kalau udah mulai overthinking, langsung stop. Ini tuh di wilayah kendali gua nggak? Kalau nggak, ngapain gua pikirin? Udah stop. Nah, itu perlu diulang-ulang, disiplin pikiran namanya, ya, perlu diulang-ulang. Terus, semangat bicara, mulai terasa lapar perut. Kanan. Tuangkan pikiranmu. Orang overthinking itu butuh untuk dikeluarin. Salah satu caranya adalah dengan cerita. Makanya penting punya support system. Penting punya orang-orang yang bisa dipercaya untuk kita curhat dan keluarin isi pikiran kita. Dan penting punya teman-teman yang bisa mengerti kita siapa apa adanya. Karena pikiran-pikiran kita kadang aneh. Saya punya satu temen yang kalau saya ngomong, sorry ya bro, pikiran gue mungkin aneh, tapi lu dengerin gue aja deh. Ya. Lu nggak harus paham dan nggak harus mengerti, menyetujui, pokoknya lu dengerin gue aja. Dan saya mulai ceritain. Konsep-konsep di kepala gue, teori konspirasi, Avenger, Thanos, dan sebagainya. Saya ceritain semua. Lumayan. Habis itu, agak berkurang dan cenderung udah lebih tenang, nggak overthinking. Saya tuh bukan cuma overthinking. Saya bahkan levelnya catastrophic thinking. Gimana itu, Pak? Catastrophic thinking itu adalah mikir sesuatu disaster. Jadi kalau saya lihat istri saya lagi masak di dapur, tiba-tiba sekelibat,
gitu ya, bisa langsung muncul bayangan tabung gas meledak, kebakaran. Dan itu bukan saya reka-reka, muncul begitu aja, set dan sering. Jadi kalau saya lagi turun tangga, itu bisa tiba-tiba set, gimana kalau lu ngegelundung terus bocor kepala lu, apa segala macam. Wah, jadi bukan overthinking lagi, catastrophic thinking. Nah, jadi caranya gitu, saya ceritain ketakutan-ketakutan saya, kekhawatiran saya, pikiran-pikiran, ide-ide, saya keluarin. Kalau lu nggak punya teman, nih, salah satu yang sangat direkomendasikan oleh psikolog dan riset di dunia psikologi adalah journaling. Journaling itu nulis surat buat diri sendiri. Nah, itu mutiara diindah betul. Atau bisa ditulis. Journaling. Nulis, ngomong. Saya kalau lagi nggak bisa cerita, saya nulis. Saya cerita, saya takut karena nanti bisa gini. Nah, itu ngeluarin, mesti dituangkan. Karena kalau nggak dituangin, nanti muter-muter di situ makin keruh, nambah lagi. Wah, stres nanti kita. Oke. Ngobrol sama diri sendiri perlu diwaspadai. Kalau ngobrol sama diri sendiri itu perlu diwaspadai. Karena kalau isi obrolannya negatif, itu nanti bisa menjadi sebuah afirmasi yang kurang baik untuk diri kita sendiri. Karena otak lu tidak bisa membedakan obrolan yang dilakukan oleh dirimu sendiri atau oleh orang lain. Pokoknya otak menerimanya sugesti aja. Jadi kalau kita ngobrol diri sendiri yang jelek-jelek, gimana? Kamu nanti kalau mati habis ini gimana? Ya? Kalau kamu masuk neraka gimana kamu nanti? Ya, ini. Nah, malah muncul ketakutan nanti. Ya. Jadi memang disarankan ngobrol dengan seseorang atau menulis, tapi menulisnya seperti seolah-olah menulis kepada satu sosok yang lain. Makanya kan kalau orang-orang zaman dulu, Dear Diary. Seolah-olah diary itu adalah makhluk yang berbeda gitu ya. Diary, tahu nggak? Hari ini aku takut banget loh. Karena gini. Nah, itu kita menuangkan. Oke, kalau ngobrol dengan diri sendiri agak perlu diwaspadai. Kiri bawah, libatkan dirimu dalam aktivitas. Kenapa? Karena orang yang cenderung terlibat dalam aktivitas fisik ya, bukan main catur. Kalau lo join klub catur makin overthinking lo. Ya, libatkan diri dalam aktivitas dan olahraga. Penelitian mengatakan orang yang olahraga minimal sehari 20 menit lebih stabil secara emosional 20% dan lebih tenang pemikirannya. Secara mental dia lebih tenang. Olahraga sehari 20 menit itu meningkatkan 20% mental stability. Nah, libatkan dirimu dalam aktivitas fisik. Bahkan ada satu orang nulis buku judulnya Brain Rules, aturan-aturan otak. Dia bilang begini, kita nih tiap 30 menit harus, sebenarnya manusia tuh tiap 30 menit harus jalan. Aktivitas fisik, itu sekitar 1,8 miles sebenarnya. Supaya otak kita nih mampu menghadapi informasi yang begitu banyak. Jadi punya capacity to digest the information. Kalau kita nggak lakukan itu, kapasitinya menurun, maka kita overload with information. Nah, itu makanya aktivitas fisik. Kemudian terakhir, melatih sikap nothing tulus, ini yang saya cerita tadi. Ya, melatih sikap nothing tulus. Maksudnya gini loh, jangan semua itu dipegang dalam hidup ini. Oprah Winfrey pernah ngomong begini, kamu boleh menginginkan segalanya, boleh. Tapi kamu harus tahu bahwa kamu tidak bisa menginginkan semuanya sekaligus. Nah, maksudnya apa? Tangan kita cuma 2. Jangan pengen pegang semua. Kita mesti siap untuk melepas. Makanya buku Jessica Farolan. Tolong segera di-launching buku Jessica Farolan. Karena saya mendengar rumor dan gosip bahwa draftnya sebenarnya itu sudah siap di-launching dalam 1, 2, 3 bulan ke depan. Wow. Bagus banget. Ini tentang nothing tulus. Karena judul bukunya Give Up. Bukan? Jadi ini penonton di studio juga sudah sangat menunggu-nunggu buku Give Up ini, supaya kami bisa melatih sikap nothing tulus. Sehingga para overthinker bisa tertolong dalam kehidupannya. Jadi tolong Ibu Jessica Farolan,
Jangan menunda program keselamatan bagi pikiran dan mental kami, ya. Segera di-launching secepatnya Ibu Jessica Farulan, ya. Oke. Ya, Pak William, tugas saya sudah tuntas untuk bagian ini, ya. Nothing to lose. Sikap nothing to lose itu gini. Benar-benar pegang apa yang benar-benar berharga. What is really important? Ya, jangan hanya yang impress doang, yang impresif, tapi yang important. Nah, teman-teman, kadang-kadang kita nih megangin hal-hal yang nggak terlalu penting. Hal-hal yang kita tuh, kayak kita nggak rela banget gitu. Kadang-kadang kita mesti berani untuk melepas. Dan memilih apa yang benar-benar berharga. Nah, ini sudah satu topik khusus lah, kapan-kapan lah Aitra akan ngomongin soal ini. Bagaimana kita bisa memilah dan memilih. Tapi intinya saya sejak berlatih sikap nothing to lose, enak banget loh teman-teman. Saya sekarang tuh jadi tenang banget. Penilaian orang, orang tuh sering DM saya, Pak, kontennya hari ini kok jelek banget sih? Terima kasih. Tenang banget, saya udah nggak pusing. Saya nggak takut dia unfollow saya, dia jadi punya persepsi buruk tentang saya, nggak apa-apa. Orang punya persepsi buruk tentang saya, nggak apa-apa, karena dia memang nggak kenal saya. Wajar kalau dia salah paham dengan saya. Nih, 260 peserta sore hari ini. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang yang, pembicaranya kok norak banget, jelek banget. Jangan diundang lagi Aitra ya. Apa nih, pembicara nggak mutu. Saya nggak apa-apa, karena saudara nggak kenal saya. Anda nggak gaul bareng dengan saya, Anda nggak tahu hidup saya. Wajar kalau ada penilaian kayak gitu. Nggak apa-apa, nothing to lose. Saya nggak merasa nilai hidup saya turun, saya rasa berharganya nggak berkurang, karena ini memang warna saya kayak begini. I give my best untuk sore hari ini. Saya udah siapin dari minggu lalu. Saya sudah benar-benar mikirin tiap malam mau ngomong apa, contohnya apa. I give my best untuk semua sore hari ini. So, kalau masih ada yang begini begitu, nggak apa-apa, nothing to lose. Hidup kayak gini loh, saudara, tenang. Ya, saya naik Grand Livina, turun parkiran, diliatin orang, nggak apa-apa, nothing to lose. Emang kenapa? Kalau situ mau nilai gua, beliin dong mobil yang lebih mahal. Itu duitin aja enggak, ngapain gua dengerin penilaian lu? Tenang ya. Nah, ini teman-teman yang saya bagikan supaya kita minimal agak sedikit berkurang rasa insecure dan overthinking kita. Oke, saatnya tanya jawab. Sekarang silakan Vini. Iya. Oke, menarik sekali ya penjelasan dari Kak Joshua nih. Tadi saya juga udah nangkap banyak poin-poin menarik. Dan sepertinya teman-teman peserta di sini juga antusias sekali ya, sudah ada banyak pertanyaan yang masuk begitu. Nah, salah satunya nih Kak, dari Dwitia Kusuma, itu sempat mengatakan, setuju dengan Pak Jos, nilai-nilai tersebut mungkin ini ya, cara menilai diri sendiri. Kemudian dari Kak Ditya bilang nilai-nilai tersebut sudah ada dalam diri kita. Dan mungkin tertutup dengan kebiasaan kita membandingkan diri kita dengan yang lain. Lalu ada lanjutannya, kita klik untuk answer live ya. Ya, tapi bagaimana membuat nilai-nilai ini muncul atau kita sadari? Bukannya kebanyakan orang memang melihat apa yang bisa dilihat terlebih dahulu. Jadi ini tentang bagaimana kita bisa menemukan nilai-nilai value diri kita, Kak. Karena kan kebiasaannya kita akan melihat yang kelihatan ya. Seperti itu. Jadi makanya kita tuh mesti form dulu. PR-nya adalah setelah ikut sesi ini, coba ditulis, ambil notes, ditulis. Apa yang kamu percayai tentang dirimu sendiri? Kamu tuh mempercayai tentang dirimu tuh apa aja? Tulis. Saya gini-gini, saya gini-gini. Tulis semua, lalu pertanyakan, bener nggak kamu percaya dirimu? Maksudnya, kamu mempercayai dirimu kayak gitu tuh bener emangnya? Itu membuat kamu nilai dan hargamu tuh berharga gitu. Misalkan, saya percaya saya akan benar-benar menjadi manusia yang sesungguhnya kalau nanti saya sudah punya startup dan startup saya IPO, mendapat investor kakap ya sampai nilainya triliunan. Baru di situ saya menjadi manusia. Berarti sekarang monyet dong ya, belum jadi manusia. Nah bener nggak pemikiran kayak gitu tuh? Nah dievaluasi itu semua ditulis sebanyak-banyaknya, dievaluasi satu persatu, di challenge satu-satu. Lalu kemudian kita rumuskan 1 atau 2 kalimat yang benar-benar akan jadi pegangan kita yang firm. Kalau saya yang tadi, I am enough
Because God created me enough as who I am. Saya apa adanya. Saya cukup karena Tuhan menciptakan saya untuk menjadi cukup sebagaimana saya apa adanya. Jadi saya akan lakukan yang terbaik dalam hidup saya. Hasilnya akan jadi seperti apa? Gak apa-apa. I am enough. Nah, saya pakai kalimat ini jadi pegangan panduan saya. Jadi next time nanti kalau ada orang ngomong gini, belum punya pacar bro, kepala udah 3, belum punya pacar. Saya langsung cross check, ini sesuai nggak dengan pedoman saya yang ini. Kalau nggak sesuai, saya akan evaluasi, perlu diterima nggak pendapat dia? Perlu dipertimbangkan nggak pendapat dia? Kadang ada pendapat-pendapat yang memang perlu dipertimbangkan. Contoh, kerja kok gaji segitu terus sih bro? Udah 10 tahun gaji lu nggak naik-naik loh. Hidup lu kok menderita banget sih? Nah, kita mungkin perlu mengevaluasi kaitan dengan apakah I give my best every day dalam hidup saya. Apakah saya sudah menghargai diri saya sendiri? Ya kan? Jangan-jangan saya nggak menghargai diri saya sendiri dengan mengizinkan saya digaji segini terus, dimanfaatkan. Nah, berarti kan nggak bertabrakan. Pendapat itu tidak bertabrakan dengan pedoman yang saya pegang. Jadi saya perlu pertimbangkan, saya boleh pertimbangkan. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah kita mesti punya dulu guideline kita menilai diri kita tuh mau pakai apa. Saudara mungkin punya agama, atau saudara mungkin punya wisdom yang saudara pelajari dari orang-orang yang inspiratif dan sebagainya. Nah, saudara, apa pedoman yang saudara mau pakai? Sehingga waktu orang mencoba menilai nanti dengan apa yang bisa dilihat, saudara langsung pakai pedoman ini untuk, nyambung nggak ya dengan apa yang saya percayai? Kalau nggak nyambung, ya mungkin saya nggak perlu terlalu consider sampai gimana-gimana. Nah, ini yang disebut dengan manajemen pikiran. Jadi kita memang harus kayak punya processing di kepala kita. Mindfulness salah satunya juga. Ini bagian dari mindfulness. Nah, itu, Vin. Jadi memang harus starting from inner dulu. Di dalam dirinya kita memang sudah ada dulu, baru nanti kita pakai itu untuk panduan dari eksternal. Gitu, Vini. Oke, jadi memang kita harus melakukan dari cek ini ya Pak, self-belief-nya kita. Iya. Apa saja sih yang kita percaya tentang nilai-nilai atau value diri kita. Nah, tapi kalau saya lihat nih dari beberapa pertanyaan teman-teman, itu ada satu topik yang cukup menarik, Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang bertanya tentang bagaimana kalau mereka itu malah, maksudnya kalau terkait penilaian orang lain, mungkin kalau itu orang yang kita nggak terlalu kenal, orang yang agak jauh dari kita, mungkin kita bisa lebih mudah ya untuk, ya udahlah nggak usah peduli sama penilaiannya dia. Tapi bagaimana kalau kita malah mendapatkan penilaian yang buruk itu dari orang-orang terdekat kita? Misalnya dari orang tua, bahkan ada yang dari pacar, misalnya ya Pak, dari pacar ngatain, kamu nggak secantik selingkuhan saya, kayak gitu, itu ada di salah satu pertanyaan. Atau dari teman-teman terdekat yang malah suka mengomentari penampilan fisik kita. Itu gimana pendapatnya Kak Joshua? Karena orang terdekat begitu, Kak. Yang bisa melukai kita secara mendalam adalah orang yang dekat dengan kita. Nah, kalau saya selalu menggunakannya tuh gini. Satu, apakah dia sudah kenal saya sungguh-sungguh siapa saya? Bukan cuman maksudnya, dia tahu kamu Joshua Iwan Wahyudi, kamu trainer IQ kan, kamu gini-gini, bukan. Tapi memang dia benar-benar orang yang tahu luar dalamnya saya, satu. Biasanya saya tuh dengerin perkataan orang yang sungguh-sungguh mengenal saya. My inner circle. Artinya, kalau dia benar-benar mengenal saya, dia berarti tahu dong. Saya itu weakness-nya di mana, saya itu strength-nya di mana. Sehingga ketika dia bilang kalimat misalkan kayak, bro, hari ini lu kurang all out. Lu hari ini ngasih webinarnya kayak ada something yang lu tahan. Saya akan consider. Kenapa? Karena dia benar-benar tahu saya. Walaupun itu mungkin bisa terasa nggak enak di dalam hati saya kayak, gila lu, kok udah seminggu bro nyiapinnya. Kok udah tiap malam mikirin nih, sampai overthinking nih, catastrophic thinking nih. Misalkan gitu ya. Nah, kalau bisa ngomong gitu, tapi saya akan mundur sejenak dan saya akan berpikir, mungkin ada benernya, karena dia mengenal saya. Nah, itu satu. Dia mengenal saya. Kedua, dia punya intensi untuk membuat hidup saya lebih baik. Kan ada ya, orang yang intensinya ngomong tuh memang pure untuk melukai. Atau dia lagi emosional, dia lagi nggak bisa kendalin dirinya, sehingga apa yang keluar dari mulutnya itu di luar kendali dia.
Nah, kalau itu beda. Kalau dia dalam keadaan lagi terluka, dia lagi keadaannya lagi burn out, lagi stres, terus kemudian ngomong, gua nyesel temenan sama lu. 10 tahun gua terus yang berkorban, lu manfaatin terus, gua nyesel. Wah, tapi kan dia lagi stres. Ya, nggak akurat, gitu. Nah, tapi kalau dia normal, dia lagi dalam keadaan baik, dia memang benar-benar lagi tenang, dan dia mengucapkan itu dengan tujuan untuk membuat saya jadi lebih baik, maka saya akan consider. Jadi satu, tingkat pengenalan. Kedua, intensi. Kalau dia melakukan itu untuk melukai saya, maka ya saya akan cenderung lebih kayak memilah. Enggak. Kadang, makanya kan kadang orang tua itu kan tujuannya baik ya. Tapi cara dia menyampaikan kadang kan tidak baik. Nah, ketika kita belajar kayak gini-gini, kadang kita akan jadi lebih lebih nggak take it personally karena kita tahu hatinya orang tua kita. Kamu ini kok nggak kayak kakakmu tuh loh kerja, sukses, kamu PUBG terus, nggak menang-menang lagi kalah terus. Ya. Oh jadi apa kamu? Begitu terluka, ya kan? Kamu tuh memang kayak ditembakin dari kecil, kamu ini memang ya males ini itu, wah kan terluka ya. Tapi kalau kita tahu intensinya, nah itu akan menolong kita untuk memahami ucapan-ucapan orang ini. Gini loh, orang tuh makin dewasa, dia akan makin bisa ngelihat dari sudut pandang tuh lebih banyak. Sudut pandang lebih banyak. Nah, kalau kamu memang merasa dirimu lebih dewasa, cobalah untuk melihat dari sudut pandang lebih banyak. Sehingga mungkin orang tuamu yang tidak belajar tentang mental health, orang tuamu yang nggak belajar parenting, orang tuamu yang nggak ngerti how to manage emotion, nggak tahu stress management dan sebagainya. Ngertinya cuma gitu cara ngomongnya. Kita yang sudah ikut AETRA, baca buku Manusia Bukan Robot, dan sebagainya, bla bla bla, kita harusnya lebih punya dong maturity-nya untuk mencoba memahami. Nah, ini dia nih. Oke, so intensi. Kedua, tingkat pengenalan. Kedua, intensi. Ketiga adalah apakah dia orang yang kompeten dalam tanda kutip, memang dia bisa untuk berbicara tentang itu. Kalau misalkan ada, Pak Joshua, apa presentasimu hari ini jelek banget, pemaparan terburuk yang pernah saya dengerin. Terus saya cek background-nya. Dia bukan orang yang di public speaking, dia nggak ngerti soal psikologi, emosi, dan lain-lain. Dia siapa sih? Oh, dia hanyalah nobody. Tulisan di statusnya begitu, I am nobody. Lah ya udahlah, you are nobody, terus ngapain? Kan gitu kan? Nah, jadi tingkat pengenalan, terus kemudian intensi, dan juga apakah dia memang punya background yang tepat untuk berbicara itu. Orang tua kita kadang kasar, tapi mungkin dia pernah punya pengalaman di area itu. Soal pacaran, soal menikah, soal kerja keras, dan sebagainya. Jadi mungkin cara penyampaian dia yang nggak enak itu hanyalah karena dia tidak tahu cara mana yang lebih baik untuk dilakukan. Nah, kalau saya dasar untuk mempertimbangkan perkataan seseorang itu 3 itu. Tingkat pengenalan, intensi, dan apakah dia memang punya capability untuk berbicara soal itu. Gitu sih, Vin. Oke, jadi memang kita nggak bisa menelan mentah-mentah ya, Pak, kata orang lain tentang diri kita. Yeah. Bahkan kalau saya jadi ingat nih bahwa bisa jadi apa yang orang lain katakan tentang diri kita, itu sebenarnya sebagian itu menjelaskan tentang diri dia sendiri, tentang sudut pandang dia, tentang bagaimana cara dia. Sesi sendiri loh, Vin. Iya? Perlu bikin satu sesi sendiri kamu. Bagus kan soalnya. Oke. Wah, terima kasih nih Pak ya, meningkatkan rasa security pada diri saya gitu. Oke, nah lalu masih ada lagi nih Pak pertanyaan menarik ya dari teman yang lain. Di sini pertanyaannya kira-kira seperti ini, bagaimana kita bisa meyakinkan teman agar dapat mengambil tanggung jawab lebih dengan potensi yang lebih dalam dirinya, tapi dirinya insecure banget. Jadi ini kasus kalau ada kita menemui teman-teman kita yang, teman kita overthinking, dia insecure, apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka gitu Pak? Oke, this is a very good question. Kan Vini, makanya bikin sesi Vin. Nah, kalau kita mau menolong orang lain ataupun menolong diri sendiri ya, kita mesti menemukan apa
belief yang membuat dia berperilaku kayak gitu. Semua perilaku itu pasti ada programnya di kepala. Kita nggak berperilaku tanpa ada sebuah program yang di-enter. Pasti ada program yang di-enter di kepala kita, di pikiran kita, jebret, maka kemudian kita berperilaku. Tubuh kita ini cuma host. Kayak mobil nggak akan jalan sendiri kalau nggak ada yang nginjek gas. Mobil nggak akan belok sendiri kalau nggak ada setir yang dibelokin. Nah, siapa yang nyetir ini, itu ada di dalam pikiran-pikiran kita. Contoh, kenapa kok dia, udah segini aja cukup deh, udahlah, gue nggak mau buka cabang lagi lah, atau udahlah, gue nggak usah pindah kerjaan lah, gue udah ini aja deh, ini tuh gini gitu, udah cukup deh, apa segala macam. Nah, kita mesti temukan apa tuh program atau belief di pikiran dia. Jangan-jangan dia ada program misalkan, jangan terlalu berharap besar. Makin besar sebuah harapan, makin besar kekecewaannya. Nah, dia punya program itu. Itu rupanya yang menyetir dia jadi kayak gini terus. Tiap di-challenge nggak mau. Tiap diberikan opportunity atau diajak untuk lari lebih kenceng, nggak pernah mau. Karena program itu tiap kali berkaitan dengan hal-hal yang challenge, opportunity, dia ke-enter. Deng. Begitu dia ke-enter, ini program punya daya stop. Nggak usah lah, nggak usah lah. Nah, kita mesti temuin dulu apa program di dalam pikiran kita. Atau kalau kita ngobrol sama orang, apa program pikiran orang itu. Setelah itu, ini cepat aja nih, kita challenge program itu. Dari mana bro lu denger itu? Siapa yang ngomong? Lalu kemudian kita sediakan informasi yang meng-counter itu. Enggak tuh, kemarin penelitian, gua denger ya, Harvard Business Review, tapi jangan bohong, beneran ada penelitiannya ya. Katanya gini. Nah, jadi kita mengubah, changing the program. Ini kalau dalam bahasa Yunani. Yunani kan penuh dengan filsafat ya. Orang Yunani itu menyebut ini yang disebut dengan metanoia. Perubahan paradigma. Change of mind. Nah, itu. Jadi programnya yang lama di-uninstall, di-install dengan program baru. Nah, ini versi cepatnya. Biasanya kalau saya ngajarin itu ada kelas 3 hari Certified IQ Mentor. Nah, ngomongin gimana cara ngubah, ngulik-ngulik yang ada di kepala ini. Nah, itu versi cepatnya. 3 hari jadi 3 menit. Wah, oke. Shortcut-nya gitu ya, Kak. Baik, nah ini kita masih ada waktu, Kak. Sekitar 15 menit. Jadi masih ada nih pertanyaan dari teman-teman lain yang masih bisa terjawab ya. Nah, di sini mungkin saya sharing pertanyaannya agak panjang. Tapi kalau saya tangkap itu pertama poinnya tentang sebenarnya lawan dari overthinking kan bisa jadi bersikap bodoh amat atau mengikuti flow. Apakah ini bisa dibilang lebih baik daripada overthinking? Itu yang pertama. Dan kedua terkait dengan bagaimana sih kalau kalau kita sudah punya target lama, tapi ternyata sampai detik ini belum juga tercapai, masih terus menemui kegagalan gitu, Kak. Nah, mungkin boleh dikasih tips-tipsnya. Gini loh. Lawan overthinking itu bukan masa bodoh, bukan. Itu salah paham. Overthinking itu kan gini, orang mikir. Tapi kebanyakan. Lawan dari kebanyakan bukannya berarti nggak usah mikir, bukan kayak gitu. Ya. Terus kemudian sehingga kalau kamu overthinking, udah nggak usah mikir lagi, udah nggak usah mikir. Nah, berhasil kamu, sembuh kamu, udah kamu sehat. Bukan. Overthinking itu bicara kadar yang terlalu berlebihan. Sehingga tugas kita hanyalah untuk kontrol kadarnya. Kita ngatur kadarnya supaya nggak over, supaya nggak kelebihan. Tetap kita harus mikir, jangan sampai kita nggak mikir. Jangan sampai kita kayak hidup nggak usah mikir, udah besok mau gimana tenang aja, Tuhan menolong ya. Yang penting kita pasrah aja. Bukan kayak gitu. Karena ada beberapa keadaan kita memang perlu berpikir lebih keras daripada biasanya. Contoh, ketika bahaya datang, kita akan cenderung menjadi overthinking dan memang itu saat yang tepat untuk tanda kutip overthinking. Ini misalkan di depan kita tiba-tiba ada kebakaran gitu kan. Nah, kita memang harus langsung sangat berpikir keras gitu. Nah, bedanya adalah orang yang punya problem overthinking, berpikir kerasnya itu all the time. Nah, ini yang kita perlu atur kapan kita harus tanda kutip overthinking gitu ya. Dalam artian bukan over tapi berpikir keras.
berpikir banyak, intens, frekuentif. Nah, itu kapan? Apakah ini waktu yang tepat? Coba kalau kita mau tidur, udah siap-siap selimutan. Berpikir keras, intens. Kan tidak pada tempatnya gitu kan. Nah, itu kita perlu atur supaya jangan kayak gitu. Tapi kalau misalkan nih, tiba-tiba mati, nih kita webinarnya mati, suara saya hilang, jebret, pasti panitia akan langsung raise the thinking kan? Bahkan akan a little bit overthinking langsung. Gimana nih? Kita mesti lakukan apa nih? Wah, apa? Nah, memang tak pada tempatnya untuk berpikir. Nggak apa-apa. Tapi ketika sudah webinarnya selesai, itu masih berlanjut, nah that's the problem. Harus di-manage, dikendalikan. Nah, jadi lebih ke situ. Bukan jadi totally bodo amat. Bodo amat. Nah, ya, gua nggak peduli hidup lu mau kayak apa. Yang penting gua baik-baik aja. Itu namanya selfish. Terus gimana kalau sudah berusaha, gagal terus. Sampai kapan Kak saya harus berusaha? Saya lelah. Ya. Ini loh teman-teman. Kegagalan itu ada banyak faktor penyebab. Satu, bisa karena memang belum waktunya. Ya. Nembak ditolak terus. Udah 30 wanita saya tembak, ditolak 30-30-nya. Makanya nyanyi lagu, ditolak tanpa alasan, sudah biasa, gitu ya. Nah, bisa jadi memang belum ketemu yang tepat aja. Bisa. Bisa. Tapi juga bisa jadi, karena caramu melakukan salah, timingmu melakukan salah, tempatmu melakukan salah, sehingga engkau ulang berkali-kali, ya hasilnya akan terus kayak gitu. Nah, coba dievaluasi. Apakah cara saya melakukan perlu diubah, perlu di-upgrade, apakah saya perlu belajar hal yang saya belum kuasai. Kedua, apakah timingnya saya melakukannya itu nggak tepat. Ketiga, apakah environment-nya itu nggak pas. Loh, saudara kalau Anda buka misalkan tempat makan gitu kan ya, itu kan tempat menentukan sekali di mana lingkungan gitu kan. Apakah lingkungannya menyukai jenis makanan itu? Apakah bagi tempat lingkungan itu jenis makanan ini akan sangat favorit? Nah, itu kan perlu dievaluasi. Jadi kalau kita let's say gagalnya apa sih? Gagal buka bisnis, buka warung tutup, buka minimart tutup, buka bengkel tutup. Nah, itu perlu dicek. Apakah cara saya melakukan salah? Apakah timing saya bukanya nggak pas? Apakah environment tempat saya buka juga memang tidak tepat? Nah, itu dievaluasi. Kalau kita udah give the best semua, nggak ada Pak, I give my best, semua udah benar-benar sampai mentok, saya improve terus, saya belajar terus tiap hari, berarti it's just about time. So please, don't stop now. Lakukan terus, akan ada waktunya yang namanya hockey stick. Hockey itu, stick hockey, bukan golf ya, hockey. Tapi kok gerakan gua golf sih? Stick hockey itu gini, lempeng, tiba-tiba nanti di ujung naik, jebret. Nah, itu banyak orang ngalamin kayak gitu. Gagal, tiba-tiba, wah, berhasil banget. Nah, asalkan semuanya udah kita give the best. Gitu. Oke. Baiklah, luar biasa sekali ya, memotivasi ya Kak Joshua supaya orang-orang yang masih dalam perjuangannya itu. Kan penonton bayar supaya aura motivasinya kuat nih. Oke, nah kan kita masih ada waktu Kak. Ini ada juga pertanyaan yang menarik tentang kan kalau dari tadi Kak Joshua memberi tips untuk mengenali diri kita, begitu ya Kak, nilai-nilai kita. Tapi ada juga teman-teman yang masih kesulitan untuk melihat apa sih kelebihan diri saya, begitu Kak. Oke. Good. Kalau mau tahu kelebihan diri kita itu pertama beli buku saya judulnya Dating Your Destiny. Bercanda ya. Walaupun benar sih. Saya itu banyak Dating Your Destiny. Tes potensi, tes personality, dan sebagainya. Nah, oke, satu, caranya adalah dengan tracking di masa lalu.
Masa lalumu biasanya akan menjadi strength point tempat engkau berangkat. Saya dulu punya banyak problem emosi, antisosial, nggak bisa ngomong sama orang, nggak bisa kenalan sama orang. Dari situ justru saya berangkat sekarang menjadi trainer EQ. Saya jadi tertarik, penasaran topik-topik tentang gimana emosi dan lain-lain. So, masa lalumu yang buruk bisa jadi itu menjadi sebuah kekuatan yang kau pakai di kemudian hari. Nah, berangkat dari situ. Kedua, ada yang namanya soft skill, ada yang namanya hard skill. Hard skill itu adalah kemampuan-kemampuan yang kelihatan, nyanyi, lukis, akunting, masak, olahraga, itu semua hard skill. Ngomong, ya, hard skill. Nah, itu coba dicek. Saya hard skill-nya apa? Dijualnya nggak di Gramedia, di bit.ly/JIW Books, nanti akan dijelaskan. Nah, soft skill itu bicara kemampuan apa? Soft skill itu yang nggak kelihatan. Pinter ngobrol sama orang, ngebujuk orang, memimpin, ya itu soft skill. Nah, coba ditemukan. Cara nemukannya bagaimana? Bisa lewat tes. Kalau nggak mau beli buku saya, bisa tes gratis juga banyak di internet. Ya, walaupun juga nggak tahu, kualitasnya bervariasi di internet. Kemudian kedua, bisa juga dengan cara tanya orang-orang terdekat. Menurut kamu kemampuanku tuh apa sih? Aku pinter apa sih? Yang teman dekat yang bener ya, jangan yang teman dekat nggak bener. Teman dekat nggak bener nanti, oh lu tuh pinter nyolong, ya, lu jago banget mencuri, menipu, memperdaya, memanipulasi. Nah, kan kita jadi demotivasi kan. Teman yang kenal kita baik, bro, gua bagusnya apa sih? Gua itu bisanya apa sih? Nah, kita tanya orang-orang yang dekat dengan kita. Ketiga, coba kalau umurmu masih panjang, ya, umur mana tahu Amin, panjang atau masih pendek, Pak. tahu. Semoga ya. Gue optimis. Maksud gue gini, kalau umur masih 20-an something, ya, atau early 30, cobalah banyak hal. Coba lakukan ini, coba lakukan itu. Nanti kita akan bisa menemukan kok di area ini kayak saya lebih dapat ya, terus lebih antusias, terus kayak lebih cepat penguasaannya gitu kan. Coba langsung dicoba, dipelajari. Nah, itu beberapa cara yang kita bisa lakukan untuk menemukan potensi di dalam diri kita. Tentunya memang tes dan ketemu coach yang satu session coaching gitu itu akan lebih cepat sih, karena beberapa tes kan langsung mengarah langsung ketemu, oh potensimu ini. Gitu. Makanya kan ada bakat dan minat, gitu. Oke. Memang ya teman-teman, makanya juga saya kuliahnya psikologi gitu ya. Jadi emang ada orang-orang yang sudah belajar di bidang itu yang bisa juga membantu misalnya lewat tes minat bakat, bisa juga teman-teman lakukan self assessment sendiri ya. Tadi mungkin melihat apa kelebihan-kelebihan dari masa lalu, kesuksesan di masa lalu begitu. Nah, lalu ini karena kita masih ada waktu, saya mau coba undang untuk luar biasa loh ini Aitra, ini waktu ya. Berhenti. Kalau di Aitra berhenti, jadi ada terus waktu. Wah iya, tetap difasilitasi kan untuk memenuhi rasa penasaran dari teman-teman peserta juga. Nah ini saya mau undang untuk bertanya secara live. Kalau berkenan, ada pertanyaan dari Anissa. Pertanyaannya bisa tolong mungkin dari teman-teman bisa bantu teman panitia untuk bantu unmute untuk Anissa. Siapa? Anissa saja di sini namanya ya, ANNISA. Dia bertanya tentang secara pribadi terkait dengan wilayah bisa kita kendalikan atau tidak gitu. Oh, Anissa secure. Nah, ya. Ini kayaknya menarik kalau bisa ditanyakan langsung sih, jadi bisa dijelaskan. Halo. Oke, dengan Mbak Anissa. Ya, halo, sore. Sore, boleh silakan Mbak ditanyakan langsung ya. Oke, terima kasih banyak kesempatannya Kak Joshua dengan Kak Vini. Saya mau tanya sesuai dengan yang saya tulis di chatroom.
bahwa kita punya wilayah yang bisa kita kendalikan. Tapi apakah wilayah yang bisa kendalikan itu bisa berkembang sesuai dengan kedewasaan kita, dengan lingkungan kita, ataupun dengan situasi hal-hal yang kita sudah experience di situ gitu. Bagaimana gitu. Terima kasih banyak sebelumnya atas jawabannya. Memilih pertanyaannya, ini pertanyaan memang kelas Harvard University ya. Apa tadi pertanyaannya? Bercanda. Ya, this is a very good question. Kita kan punya wilayah kendali. Apakah itu bisa di-expand wilayah kendalinya? Bisa di-expand. Contoh paling simpel aja gini. Salah satu contoh. Kalau lu ngomong, berapa banyak orang yang percaya dan dengerin lu? Nah, itu kan wilayah kendali. Ya, kalau misalkan hari ini saya bicara, ada berapa orang yang akan mengikuti dan melakukan perkataan dari saya, itu kan wilayah kendali. Nah, saya bisa mengekspand wilayah kendali ini menjadi lebih banyak orang yang bisa percaya dengan saya dan ngikutin apa yang saya katakan. Itu salah satu contohnya. Terus kemudian kedua, contoh lain. Wilayah kendali saya kepada ekonomi Indonesia tidak sebesar dengan wilayah kendalinya Ibu Sri Mulyani. Nah, itu menunjukkan bahwa ada orang-orang yang bisa mengekspand wilayah kendalinya sampai levelnya Indonesia. Apa yang dia putuskan mempengaruhi hajat hidup seluruh orang Indonesia. Bisa. Nah, caranya bagaimana? Satu, your mastery, keahlianmu. Keahlianmu bisa mengantarkan untuk kamu mengekspand wilayah kendalimu. Makanya jadi orang tuh jangan malas belajar. To be honest, Indonesia, we must catch up. Kita nih budaya pembelajarnya sangat-sangat masih perlu di-boost up. Saya sempat ngobrol sama Jordan Kamal, foundernya maubelajarapa.com. Kita ngobrol-ngobrol, dia juga salah satu orang yang sangat gregetan gitu. Kenapa sih orang Indonesia tuh kalau diajak belajar, kok susah banget gitu ya, kayak harga kelas 100.000 aja, mahal. Ada yang gratis nggak? Aitra bikin gratisan lagi nggak? Aitra gratis aja semuanya caranya, jangan ada yang berbayar, gitu kan. Dia bilang gini loh, ilmu itu mahal. Jadi kalau ada orang kasih gratis, itu sebenarnya itu sebuah kasih karunia yang anugerah banget gitu. Memang layaknya harus kita tuh bersedia willing to pay. Karena ilmu itu mahal. Kayak teman-teman di Aitra, mereka butuh waktu tahunan untuk memahami, mengerjakan segala sesuatu supaya kita belajarnya tuh gampang. Maaf ya, saya agak social campaign dulu ya, ini supaya kita mau belajar sungguh-sungguh. Satu, kembangkan diri terus, supaya penguasaan mastery kita tuh makin bertambah, sehingga wilayah kendali kita makin luas. Kedua, gimana cara kita memperluas wilayah kendali kita? Self-control kita harus makin kuat. Makin self-control kita lemah, kita nggak bisa ngendalin diri sendiri, kita makin nggak bisa ngendalin apapun. Orang yang kehilangan kendali atas dirinya sendiri, kehilangan kendali atas segala-galanya. Itu udah jelas banget. Makanya waktu lu kalap, ngamuk, nggak bisa kendalin diri sendiri, udah habis, selesai. Kamu nggak punya kendali atas apapun. Jadi kalau mau kendali kita di-expand, yang harus ditambah adalah kendali atas diri kita sendiri. Makin kita tenang, jernih, manage emotion dengan baik, nanti kita bisa ngelihat hal-hal yang tadinya kita nggak bisa lihat. Nah, disitulah kendali kita bertambah. Ketiga, kalau kita mau expand kendali kita adalah investlah hidup untuk orang lain. Kalau lu menginvest waktu, uang, dan semua tenaga lu hanya untuk diri lu sendiri, maka nanti kamu akan butuh sebuah effort yang besar untuk memperluas wilayah kendalimu. Kalau engkau menginvestkan dirimu untuk orang lain, nah itu kendalimu akan makin cepat nanti luasnya. Nah coba 3 hal ini dipraktekkan. Mastery-nya ditambah dan dilatih, kemudian self-control ditingkatkan, kemudian hidup untuk orang lain, invest hidup, give up, kata Jessica Farola, give up. Berikan terus. Nah itu akan menambah. Ditunggu bukunya ya, Bu Jessica. Wah, ini sudah ada pressure-nya semakin tinggi ya untuk Kak Jessica juga ternyata. Oke, makasih banyak Kak Joshua. Pasti. Sekaligus saya promosi, early promotion. Oke. Boleh, siap nanti dikasih waktunya untuk Kak Joshua promotion lebih panjang lagi.
Nah, karena ini pas ya, sudah 5.15, kita sudah, Kak Joshua sudah menjawab beberapa pertanyaan yang sangat menarik dari teman-teman. Terima kasih antusiasmenya untuk sore ini. Dan mungkin izinkan saya juga untuk merangkum sedikit, meskipun sebenarnya nggak bisa dibilang sedikit ya, ada banyak sekali yang saya dapatkan, dan ini lagi bingung juga bagian mana yang mau saya sebutkan. Tapi saya yakin teman-teman pasti udah punya insight-nya masing-masing. Nah, kalau saya rangkumkan, sepanjang sore ini kita sudah belajar tentang insecurity dan overthinking, di mana kedua hal tersebut adalah hasil dari penilaian ya sebenarnya. Penilaian dalam otak kita tentang baik itu diri sendiri, tentang kondisi eksternal atau lingkungan yang sedang terjadi. Dan ini muncul karena adanya rasa takut dalam diri kita akan kehilangan sesuatu, baik itu rasa aman, rasa berharga, rasa kendali. Padahal rasa takut ini hanya mencegah diri kita untuk maju. Nah, lalu Kak Joshua juga akhirnya mengajarkan kita bagaimana sih cara menilai diri dengan lebih baik. Di mana kita menilai diri tidak hanya dari pandangan orang lain tentang apa yang orang lain katakan tentang diri kita, tapi kita mengecek self belief kita, kepercayaan apa saja yang kita punya tentang diri kita, apa value-value kita, guideline hidup kita tuh mau berdasarkan apa, begitu ya. Itu mungkin butuh proses yang panjang, karena Kak Joshua sendiri tadi cerita butuh berapa tahun ya Kak ya, sampai akhirnya firm nih, tahu nih, oh saya hidupnya begini, bodo amat sama orang lain yang punya nilai-nilai berbeda dengan diri kita. Nah, lalu ada quotes juga yang sangat menarik yang saya sangat suka, bahwa kita hidup ini bukan untuk compete, bukan untuk berkompetisi, bersaing dengan orang-orang lain, tapi untuk complete, untuk saling melengkapi dengan warna yang kita punya masing-masing. Nah, luar biasa sekali dari Kak Joshua, mungkin boleh memberikan closing statement-nya. Hebat banget. Wah, suruh ngerangkum gitu belum tentu bisa. Ini hebat banget. Aduh, jenius. Luar biasa. Terima kasih. Oke, so closing statement lah ya dari saya ya. Closing statement dari saya adalah begini. Setiap kita tuh dari pertama kali kita bisa berdenyut di rahim ibu kita tuh sudah bernilai dan berharga. Karena kalau nggak mungkin kita diizinkan nongol di muka bumi ini. Apapun bentuknya, apapun spesifikasinya, no matter how, no matter what, kita tuh sudah punya nilai dan sudah punya harga. Hanya tinggal ditemuin aja. Karena belum ketemu aja, terus kita ketemunya punya orang lain, kita seringkali jadi insecure dan overthinking. Andaikan kita bisa nemuin yang milik kita sendiri, dan kita sudah cukup berpuas dengan apa yang kita miliki itu, maka kita akan bisa hidup dengan lebih tenang, menjalani dengan maksimal, kita nggak terlalu stres dengan hal-hal yang kita nggak perlu pikirin, bukan bagian kita untuk mikirin, dan di situ justru nanti kita akan bisa menemukan titik-titik kita akan invest hidup buat orang lain. Kalau kita sudah selesai dengan diri sendiri, kita akan punya waktu, energi, dan tenaga untuk nolong hidup orang lain. So, saya berharap teman-teman yang ikut selama 1 minggu ke depan, Pekan Melek Kesehatan Mental ini, kita menjadi pionir untuk membuat Indonesia yang lebih baik, lebih sehat, lebih berkurang tingkat nyinyir dan kurang ajar di sosmednya. Amin. Dan kita membuat Indonesia ekosistem yang menyenangkan untuk ditinggali. Itu mimpi saya, sama kayak mimpinya Aetra. So, thank you. Ya, Joshua Iwan Wahyudi undur diri setelah ini gitu. Oh, terima kasih banyak Kak Joshua untuk insight-insight dan pelajarannya sore hari ini. Ini sepertinya akan sangat mudah ya untuk teman-teman ikut giveaway, karena nggak perlu mikir banyak untuk ngepost insight-insightnya, karena pasti ada banyak sekali. Nah, terima kasih banyak untuk pembelajarannya. Kalau begitu, itu aja dari saya. Terima kasih banyak, sampai bertemu di sesi kelas webinar yang lainnya. Salam sehat mental, saya Vini Marfiani undur diri. Selamat sore.